sukacita Natal mulai mengalir dalam kehidupan kita, mulai nyata dalam kehidupan kita. Karena kasih Yesus yang telah menyelamatkan kehidupan kita itu benar-benar nyata. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita akan sama-sama datang kepada Tuhan, menyatakan bahwa sungguh besar kasih setiamu Tuhan di dalam kehidupanku. Haleluya. Haleluya. Aku mau tinggikan Engkau. Aku mau agungkan Engkau Tuhan. Haleluya. Syukur. Haleluya. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Besar, sungguh ajaib kasih-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan
haleluya, haleluya. Kami sembah, kami puji namamu Tuhan. Oh haleluya, Kau layak dipuji, Kau layak disembah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Ira la 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 ma ya la la ma ya la la ma ya la la ma la la ma la la ma mu. Haleluya, Kau besar. Haleluya, haleluya. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan sampai selama-lamanya, ya Tuhan. Oh, glory, glory, haleluya, haleluya. Oh, sana, oh, sana. Bagi Raja di atas segala raja, bagi Yesus Tuhan, haleluya. Namamu masyhur, namamu berkuasa. Oh haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Tira la 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 mama sakara la 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 masi. Glory haleluya, haleluya. Oh, oh. Inna nama ya lama ya lama ya lama mama. Haleluya. Oh, oh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Sikira lama dalam mama. Inana bataka ya dalam maya dalam mama sira dalam mamu. Sikira lama dalam sikira lama taka ya dalam sikira lama mamu. Kira lama bataka ya dalam sakara lama masih. Jesus. Puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku. Sanjung Engkau, oh Tuhan. Ku puji namamu, katakan ku puji namamu. Sanjung
ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku, ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku, ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau luar biasa Tuhan. Sungguh kami merasakan betapa besarnya, betapa luar biasanya kasih-Mu itu nyata kepada kami. Kasih-Mu itu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kalau sampai hari ini Tuhan, kami ada bersama-sama di tempat ini, memasuki di bulan Desember, dan kami akan merayakan Natal kelahiran-Mu. Sungguh Tuhan, kami bangga memiliki Allah di dalam Engkau Yesus Kristus Tuhan, yang telah menyelamatkan kami, bahkan terus sampai pada waktunya menyatakan keselamatan itu semakin nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Biar kuasa Roh Kudus bekerja atas setiap kami para hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan-Mu, bahkan kami semua yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Dilawat, dijamah, dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami peralaskan doa kami, semua katakan amin, haleluya. Kami persilahkan duduk, haleluya. Ya, kasih Yesus yang telah menyelamatkan kehidupan kita akan semakin nyata dan akan semakin dinyatakan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan naikkan pujian ini. Kasih Yesus telah menyelamatkanku. Ya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih Yesus telah menyelamatkanku. Kuasa Yesus telah membebaskanku. Anugerahnya limpahi hatiku. Sepanjang umur hidupku. Kasih Yesus telah menyelamatkanku. Kuasa Yesus telah membebaskanku.
Kasih Yesus tiada batasnya, lebih dari langit biru. Kuasa Yesus tiada taranya, melebihi segala-galanya. Kasih Yesus telah menyelamatkanku. Kuasa Yesus telah membebaskanku. Anugerahnya limpah di hatiku. Sepanjang umur hidupku, kasih Yesus tiada batasnya, melebihi dari langit biru. Kuasa Yesus tiada taranya, melebihi segala-galanya. Kasih Yesus tiada batasnya, melebihi dari langit biru. Kuasa Yesus tiada taranya, melebihi segala-galanya. Kasih Yesus tiada batasnya, melebihi dari langit biru. Kuasa Yesus tiada taranya, melebihi segala-galanya. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Haleluya. Ya, ya, amin. Haleluya. Dari langit biru, kuasa Yesus tiada taranya, melebihi segala-galanya. Kasih Yesus tiada batasnya, melebihi dari langit biru. Kuasa Yesus tiada taranya, melebihi segala-galanya, melebihi segala-galanya, melebihi segala-galanya. Haleluya, haleluya. Ya, masih kuat berdiri? Haleluya. Kita punya Yesus yang luar biasa. Maka itulah yang menjadi kebanggaan di dalam kehidupan kita. Meskipun mungkin kita tidak memiliki apapun di dalam dunia ini, tetapi hanya memiliki Yesus saja, itu lebih daripada cukup. Karena Yesus adalah sumber dari kehidupan yang kita rindukan. Maka sungguh ku bangga punya Allah seperti Engkau. Kita persembahkan kehidupan kita, meskipun tidak sebanding dengan kasih-Nya, tidak sebanding dengan pengorbanannya, tetapi kita berikan hidup kita buat Dia. Haleluya. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan bingung pengharapan. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku
kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Tahu ini menyenangkan hati-Mu, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Percayalah apa yang kita berikan kepada Tuhan dengan sukacita itu menyenangkan hati Tuhan. Maka berikan terus dengan sukacita hati kita. Haleluya. Katakan, Yesus, Engkau baik. Nama-Mu itu indah di dalam kehidupanku. Nama-Mu itu indah dalam setiap perjalananku. Karena ketika kami memanggil nama-Mu Yesus, tidak seperti nama yang lain. Tetapi nama-Mu Yesus ketika kami panggil, ada sesuatu yang beda yang kami boleh rasakan. Ada sebuah aliran sesuatu yang indah, yang luar biasa yang kami dapatkan. Maka kami akan mengatakan, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah
menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Yesus, ya, haleluya. Kau sungguh Saat engkau mengatakan, Yesus engkau sungguh baik, Yesus, percayalah ada aliran kasih-Nya yang luar biasa. Ada aliran kasih-Nya yang selalu baru di dalam kehidupan kita, yang memberi ketenangan, yang memberi kedamaian. Haleluya. Haleluya. Ya, dari dalam hati kami Bapa di surga, kepada Yesus Kristus, aku mau memuji-Mu, aku mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. semua pujian, Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapa Bapa. Mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuji menyembah-Mu, kami meninggikan Engkau Yesus Tuhan, kami memuliakan Engkau, kami mengagungkan nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, Allah perkasa, Bapa mulia. Haleluya. Oh, layak Kau dipuji, layak Kau disembah, layak Kau ditinggikan, diagungkan, dimuliakan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Yesus, terpuji nama-Mu. Haleluya, haleluya. Ya lama kara lama ya shana mara mara mara. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sambil mengangkat tangan kita katakan sama-sama, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari yang mengasihi Tuhan berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Lebih lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Dia yang layak menerima segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan, keperkasaan dan kejayaan sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Dalam tudung awan kemuliaan Tuhan, kami mau tunduk, kami mau diam di hadirat-Mu, menyediakan tempat yang terbaik, tanah yang terbaik, hati yang terbaik untuk benih firman ditaburkan di setiap hati kami. Maka Tuhan berkuasa atas kami, menjamah setiap panca indera rohani kami, supaya yang kami terima, kami tangkap, kami dengar, kami simpan segala yang ilahi dari Tuhan. Itu saja yang kami terima. Olehnya Tuhan, semua pengganggu, penghalang, penghadang, penghambat dalam bentuk jenis apapun juga aku tolak patahkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Aku hadik keluar dari setiap kami semua, dari ruangan ini, bahkan dari atmosfer di atasnya, demi nama Yesus Kristus. Dan biar setiap kami tetap ada dalam pengurapan, tetap ada dalam kekudusan, tetap ada dalam perlindungan darah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan. Dan ini kami siap untuk terima firman-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Selamat sore. Puji Tuhan, semua kita pasti diberkati. Katakan amin. Haleluya. Saya percaya pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan luar biasa. Sudah hampir setahun, karena kita masih di Desember, di tanggal awal gitu ya, belum habis Desembernya. Tapi hampir setahun kita ada dalam pemeliharaan Tuhan, dan itu sesuatu yang luar biasa sekali. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Untuk kali ini kita akan belajar dari kitab 1 Samuel pasal yang keempat. Saya akan membacakan mulai dari ayat 1b dalam Alkitab manual, dalam Alkitab cetakan. Kalau dalam Alkitab elektronik mungkin mulai dari ayat 1 begitu ya. Ya. Mulai dari ayat 1. Oh, 1b juga. Oke. Dan 2 saya baca dulu. 1b dan 2. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh karena Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran. Jadi terjadilah bahwa pertempuran antara Israel dan Filistin, kira-kira seperti itu. Dan di bagian awal ini kita membaca bahwa mereka mengalami kekalahan. Israel mengalami kekalahan dan dikatakan ada 4.000 orang yang mati dari pasukan Israel pada waktu itu Bapak Ibu Saudara. Nah, kisah ini berbicara tentang pertempuran. Sesungguhnya pertempuran seluruh pasal 4 ini ya, maksud saya berbicara tentang pertempuran antara orang Israel dan orang Filistin. Singkat ceritanya Bapak Ibu Saudara, bahwa Israel ini mengalami kekalahan. Ya, singkat ceritanya begitu, mengalami kekalahan. Nanti kita akan pelajari berikutnya. Tapi intinya adalah Israel mengalami kekalahan, dan karena kekalahan itu pula maka tabut perjanjian itu sampai bisa direbut oleh bangsa Filistin dan dibawa pulang oleh bangsa Filistin gitu ya. Saking mereka ya sebut saja mengalami sebuah kekalahan yang begitu rupa gitu, sehingga tabut perjanjian yang menjadi kebanggaan orang Israel
bisa-bisanya sampai direbut bangsa Filistin dan dibawa pulang ke negeri Filistin. Itu singkat cerita dari pasal 4 ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada yang menarik ketika kekalahan itu terjadi dan kemudian tabut perjanjian itu beralih tangan gitu ya, dalam tanda kutip beralih tangan kepada orang Filistin, maka di bagian akhir ini ada dari menantu Imam Eli yang menyebutkan bahwa kemuliaan Tuhan telah lenyap dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Seperti yang beberapa kali sudah saya sampaikan, tabut perjanjian itu mensimbolkan sebuah simbol. Walaupun dalam konteks bangsa Israel bukan sekedar simbol belaka gitu, tetapi maksud saya itu mencirikan kehadiran Tuhan. Kalau tidak ada tabut perjanjian Tuhan, maka bagi mereka Tuhan nggak hadir. Maka ketika tabut perjanjian itu ada, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Dan ketika kemuliaan Tuhan itu hilang, dampaknya itu sangat mengerikan. Nah, baca saja nanti seluruh pasal 4, tapi saya singkatkan ya Bapak Ibu Saudara. Dampak dari kemuliaan Tuhan yang hilang, tabut perjanjian dirampas. Berarti dengan kata lain nih, Israel nggak punya Tuhan lagi untuk sementara waktu. Sementara tabut perjanjian ada di Filistin, Tuhan nggak hadir di tengah-tengah orang Israel. Itu jelas. Berarti Tuhan nggak mendengar doa mereka. Mereka juga nggak bisa doa sama Tuhan karena tabut perjanjiannya nggak ada. Karena pada zaman dulu, zaman Israel pada zaman dulu, kalau mau doa sama Tuhan harus di depan tabut perjanjian. Gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka memang benar-benar tabut perjanjian itu adalah sebuah kehadiran Tuhan buat mereka. Jadi kalau sampai akhirnya tabut perjanjian pindah tangan, ya Tuhannya pindah gitu kan Saudara. Tuhannya pindah, mereka nggak bisa lagi doa sama Tuhan, mereka nggak bisa lagi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Lalu anak-anak Imam Eli gitu ya, anak-anak Imam Eli yang kala itu menjadi istilahnya pembantu gitu ya, untuk bantu pelayanannya Imam Eli pada zaman Samuel masih kecil itu tewas dalam pertempuran itu. Eli sendiri sebagai imam yang masih hidup pada waktu itu, yang setelah ini kemudian diganti oleh Samuel itu, Bapak Ibu Saudara, Imam Eli pun juga ikut mati. Matinya aneh lagi gitu kan, badannya besar, dia kaget, rebah, lehernya patah. Itu kematian Imam Eli. Menantunya Imam Eli, istrinya Pinehas kalau tidak salah, itu sedang hamil besar, hamil tua, mendengar bahwa orang Israel kalah, terus kemudian suaminya mati, mertuanya mati, tabut perjanjian direbut, dia terduduk berlutut dan melahirkan, mati juga akhirnya ibunya kalau bayinya selamat. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah hal yang perlu kita renungkan, bahwa ketika kemuliaan Tuhan itu hilang dari hidup seseorang, itu sudah tanda-tanda kematian. Walau mungkin tidak kematian secara fisik seperti yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Tapi kalau sampai seseorang kehilangan kemuliaan Tuhan, itu sudah pasti ada kematian dalam hidupnya. Entah kematian dalam bentuk apa gitu ya. Misalnya kesehatannya sudah mati, bolak-balik sakit, masuk rumah sakit, bolak-balik berobat sehingga uangnya habis untuk berobat gitu. Karena yang sakit pasti gantian, tiap bulan selalu ada yang sakit dan harus ke rumah sakit, atau mungkin tidak ke rumah sakit tetapi selalu harus ke dokter dan beli obat, sehingga ekonominya tidak bisa berkembang karena selalu dalam pikirannya selalu ada spelengan, apa sih bahasanya, ada sesuatu yang disiapkan gitu ya, untuk wah ini jangan diudak-udik ini keuangan kita, kenapa? Nanti pasti ada yang sakit. Nah, karena sudah langganan sakit Bapak Ibu Saudara. Itu kematian sebenarnya, kematian dalam bentuk kesehatan. Ada yang ekonominya mati, usahanya tidak bisa berjalan dengan baik, selalu terseret-seret dan selalu terseok-seok. Ya, berusaha ini enggak begitu lancar, pindah usaha lagi enggak lancar lagi. Itu keuangan yang mulai mati. Nah, lebih-lebih kemudian pelayanannya, ibadahnya mulai mati, mulai malas sembahyang, mulai malas baca Alkitab, mulai malas beribadah kepada Tuhan, dan seterusnya bisa dikembangkan seluas-luasnya. Tapi intinya adalah bahwa ketika kemalasan untuk datang kepada Tuhan dalam bentuk jenis apapun juga datang kepada Tuhan, itu mulai ada, kemalasan untuk datang kepada Tuhan mulai ada, itu tanda-tanda kehilangan kemuliaan Tuhan. Karena kematian, benih kematian
mulai muncul. Itulah sebabnya orang menjadi mulai malas datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Kita tidak bisa lagi ngomong begini Bapak Ibu Saudara, loh Pak, yang penting kan aku doa rajin di rumah. Kita nggak bisa lagi ngomong kayak begitu. Karena gereja bukan soal doa sendiri di rumah. Itulah sebabnya aturan kenapa Alkitab atau Tuhan sendiri mengatakan jangan tinggalkan pertemuan ibadah. Itu mutlak hukumnya. Kalau saya ulang sekali lagi ya, pada zaman dulu tidak tahu sekarang yang sesungguhnya terjadi, tapi yang saya dengar masih ada beberapa tempat. Tapi zaman dulu, saudara-saudara kita di Cina direwangi sampai ngumpul di ruang bawah tanah. Mereka itu ngelobangi tanah di bawah rumah mereka, gitu ya. Hanya untuk apa? Ibadah, kumpul bareng. Bahkan sampai-sampai mereka tidak mengeluarkan suara dalam ibadah itu, hanya bahasa isyarat, demi supaya mereka nggak kedengaran kalau sedang kumpul untuk ibadah. Loh, kalau kumpul itu bukanlah sesuatu yang penting, ya tidak perlulah orang Cina zaman dulu sampai harus begitu. Terancam nyawanya hanya karena untuk kumpul, pengen kumpul kebaktian bareng. Loh, kalau semuanya beralasan ibadah kan bisa doa sendiri di rumah. Kalau itu memang sesuatu yang dianjurkan, disarankan oleh firman Tuhan, saudara-saudara kita di Cina pada zaman dulu gak perlu sampai melakukan itu gitu kan. Direwangi toh nyawa gitu kan. Dibela-belain bisa kehilangan nyawa hanya karena mereka pengen kumpul. Karena kumpul itu adalah sesuatu yang bernilai lebih dibandingkan dengan orang Kristen yang berdoa sendiri kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemalasan untuk datang kepada Tuhan dalam bentuk jenis apapun itu tanda-tanda kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah, kita bisa belajar beberapa hal dari kisah 1 Samuel pasal 4. Mari kita kembali membaca ayat yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Yang pertama di sini. Ketika tentara itu kembali, ini setelah kalah ya Bapak Ibu Saudara, kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa lihat kalimatnya, marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan. Berarti tadinya belum diambil, ya kan? Berarti pada waktu peperangan di ayat 1 dan 2 tabut Allah masih ada di Silo. Berarti nggak bareng sama mereka, nggak ada di tengah-tengah mereka. Supaya ia datang, kalimatnya jelas ya, supaya ia datang, pakai huruf besar artinya Tuhan, ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Bapak Ibu Saudara perhatikan begini, ketika Tuhan berubah dalam tanda kutip menjadi berhala, maka yang terjadi adalah kesia-siaan. Nanti kita akan lihat bagaimana kesia-siaannya. Tapi coba pegang ini dulu. Ketika Tuhan berubah jadi berhala, maka kesia-siaan yang terjadi. Kenapa bisa berubah jadi berhala? Ya, karena Tuhan hanya dipanggil saat butuh. Saat tidak butuh, nggak dipanggil. Padahal yang namanya umat Tuhan selalu butuh Tuhan. Saudara dan saya umat Tuhan, katakan amin. Pasti berarti butuh Tuhan, katakan amin. Maka jangan panggil Tuhan kalau butuh doang. Istilahnya ya, ada masalah enggak ada masalah, lancar enggak lancar, seret enggak seret, panggil nama Tuhan, berseru pada Tuhan, datang pada Tuhan, katakan amin. Nah, ketika Tuhan berubah jadi berhala, berhala itu gimana tuh Bapak Ibu Saudara? Kalau dalam konteks yang saya pahami tentang berhala, itu adalah sebuah patung yang disembah. Katakanlah saja begitu. Berhala itu dalam contoh ini adalah kasus yang saya sampaikan, contohnya adalah dia berhala yang disembah. Apa yang terjadi? Pada setiap pagi dia akan datang kepada berhalanya, dia melakukan ritual-ritual tertentu, dia persembahkan persembahan-persembahan tertentu, selesai mohon doa. Ya Tuhan, begitu kira-kira kalau saya boleh pakai bahasa saya begitu. Ya Tuhan, tolonglah saya sepanjang hari ini bla 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 bla. Selesai, tinggal di situ berhalanya, dia pergi beraktivitas. Betul enggak? Itu berhala itu. Kenapa? Karena dia akan ada di situ, hanya dipanggil, hanya didatangi saat ada keperluan. Datang bawa persembahan segala macam.
terus mohon permohonan, menyampaikan permohonan, selesai dia akan ada di situ dan orangnya akan pergi. Itulah berhala. Padahal kalau kita bicara dalam konteks kekristenan, Tuhan itu ada di mana Bapak Ibu Saudara? Dalam hati. Katakan sama-sama, dalam hati. Dalam hidup kita ada Tuhan, katakan amin. Tapi berapa banyak orang Kristen memperlakukan Tuhan mirip seperti berhala. Hanya dipanggil saat ada masalah, hanya dipanggil saat orang ada pergumulan-pergumulan tertentu, kepepet ngalami ini, kepepet ngalami itu, baru panggil nama Tuhan. Tapi begitu keadaannya baik, keadaannya enak, keadaannya lancar, Tuhan sudah tidak dipanggil lagi. Bahkan maaf kata, malah tidak lagi berseru kepada Tuhan. Seolah-olah Tuhan sudah apa sih? Berapa banyak kita mungkin melihat di luar sana ada orang Kristen yang begitu. Waktu ada masalah rajin datang ke gerejanya. Tapi begitu sudah hidupnya aman, tentram, nyaman, boro-boro datang kepada Tuhan, kebaktian we ora. Paskah saja nggak datang, Natal apalagi nggak datang. Jadi setahun itu kekristenannya kosong kalau itu di absen. Padahal kemarin pada waktu ada masalah, walah gitu kan, datangnya sama Tuhan sampai nangis-nangis, direwangi puasa segala. Tapi begitu masalahnya menurutnya selesai, Tuhan juga selesai. Tuhan bisa berubah jadi berhala dalam diri seseorang tergantung bagaimana seseorang menganggap Tuhan dalam hidupnya. Kalau dia adalah pribadi yang hadir, dia pribadi yang tinggal di dalam diri seseorang, maka sertakan dia, jangan tinggal di sana. Yang mengerti katakan amin. Sertakan dia, ngajak ngobrol Tuhan. Tuhan, ini aku mau belok kanan atau belok kiri nih. Tuhan suruh aku kemana sekarang? Tuhan, aku harus ngapain? Tuhan, apa yang engkau katakan kepadaku? Tuhan pengen apa dari hidupku? Selalu diajak ngobrol Tuhan itu, karena dia adalah pribadi yang nyata dalam hidup seseorang. Dalam semua orang yang percaya padanya, dia adalah pribadi yang nyata. Nyata dalam pengertian dia bisa diajak ngobrol, dia bisa diajak bercanda. Kalau saudara memang mau bercanda dengan Tuhan, bisa aja, karena memang dia pribadi yang nyata. Jadi jangan panggil nama Tuhan hanya pada saat butuh saja. Butuh dalam pengertian ketika ada masalah, ada pergumulan, ada sesuatu yang berat, yang tidak mampu, baru sebut nama Tuhan. Sementara kalau tidak, ya sudah biasa-biasa aja. Maafkan, saya dulu pernah menyinggung kekristenan yang dewasa itu kalau ada di hadirat Tuhan, tidak hanya menangis ketika menyanyikan lagu-lagu berupa penghiburan, pengharapan, iman, tapi dia akan bisa menitikkan air mata ketika dia menaikkan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Orang bisa nangis, orang bisa menitikkan air mata. Tidak hanya sekedar ketika Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Ketika ada masalah menitikkan air mata. Tapi ketika tidak ada masalah tidak bisa menitikkan air mata. Maafkan, itu ciri orang Kristen yang belum dewasa. Dia hanya bisa meneteskan air mata, bisa mengingat kasih Tuhan saat ada masalah. Sementara kalau tidak ada masalah, dia tidak bisa ngerasain kasih Tuhan yang besar. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai, ini bahaya. Karena pada akhirnya kalau orang seperti itu dalam memuji Tuhan, dalam menyembah Tuhan juga seperti itu tadi yang saya katakan, itu bisa jadi pada satu titik tertentu Tuhan berubah jadi berhala dalam hidupnya. Itu yang berbahaya. Nah, olehnya di sesi bagaimanapun, di sesi apapun, ketika orang nyembah Tuhan dan benar-benar ngalami Tuhan, dia pasti bisa akan masuk dalam hadiratnya, merasakan jamahan Tuhan, bahkan dia bisa meneteskan air mata, walau dalam keadaan tanpa masalah. Kenapa? Karena dia bisa ketemu Tuhan, merasakan Tuhan yang penuh dengan kasih itu. Sekali lagi, kalau orang nyembah Tuhan nangis hanya pada saat pujiannya pengharapan, pujiannya kasih, saat ku tak
melihat jalanmu, hatiku percaya. Kalau orang nangis waktu nyanyikan lagu yang model-model seperti ini, tapi waktu nyanyi apa Mas Timotius, nyanyi lagu apa tadi penyembahan? Sungguh besar setiamu, ku tinggikan Engkau Tuhan. Orang tidak bisa nangis ketika nyanyi lagu yang model begini. Ini bahaya ini. Jangan sampai, saya nggak ngomong bahwa orang ini sudah jatuh dalam berhala, Tuhan yang berubah jadi berhala. Tapi kalau begitu terus kondisinya tidak pernah berubah, nangisnya hanya pada saat dia bisa nyanyi lagu pengharapan baru nangis, lagu penyembahan tidak nangis. Jangan-jangan justru memang kemuliaan Tuhan hilang dari hidupnya. Jangan-jangan memang Tuhan sudah jadi berhala saja dalam hidupnya. Maka saat ada beban, ada masalah, dia panggil nama Tuhan, itu menancap di hati lagu itu. Tapi pada saat tidak ada masalah, tidak ada beban, lagu penyembahan jadi seolah-olah jadi lagu biasa. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ini yang hari-hari ini sedang dihembuskan oleh iblis kepada setiap gereja Tuhan. Maka gereja yang menyampaikan nilai-nilai pengharapan akan lebih banyak dicari orang daripada gereja-gereja yang menyampaikan kebenaran, fakta. Tuhan mau datang, hidup kudus, bertobatlah, setialah. Gereja akan jadi sepi dan akan beralih kepada gereja-gereja Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyertai engkau, Tuhan akan memelihara hidupmu, Tuhan akan menolong masalahmu. Semuanya itu benar. Tapi ada banyak gereja yang lebih memilih menyukakan telinganya. Enak nih dengar yang ini nih, suka nih, enak nih di hati, nyenengin, daripada yang itu tuh gerejanya, wah hidupnya bertobat terus, hidupnya suruh berhenti dosa, nggak enak tuh. Saudara, gereja hari-hari ini sedang ditampi, dan memang itu fakta di lapangan terjadi bahwa gereja yang kontennya itu menyenangkan telinga lebih banyak isinya daripada gereja yang kontennya memanaskan telinga. Hidup dalam pertobatan, kekudusan, tinggalkan dosamu, nek ngono kuwi salah, kleru. Itu lebih sedikit isinya. Nah, hati-hati. Tuhan bisa berubah jadi berhala kala dia hanya kita panggil, kita sapa, kita ajak bicara ketika kita punya masalah. Jangan, kapanpun, dimanapun, apapun kondisi situasi yang terjadi dalam hidup kita, selalu panggil nama Dia, Bapa Yesus Kristus. Amin. Panggil Dia, hati-hati. Nah, tadi saya katakan pegang kunci kata ini, ketika Tuhan berubah jadi berhala, semuanya akan sia-sia, ya. Itu pegang kata kunci itu. Lalu kita lanjut di ayat yang kelima, Bapak Ibu Saudara. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, jadi tadi pada akhirnya mereka benar-benar ke Silo, ngambil tabut perjanjian, dibawa ke tengah-tengah perkemahan mereka. Waktu mereka kumpul mau peperangan itu, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring, sehingga bumi bergetar. Saya tidak tahu apakah ini semacam hiperbola, tapi yang saya tahu dari ketika saya sekolah, Alkitab nggak pernah ditulis hanya sekedar supaya Alkitab tidak pernah ditulis dengan gaya bahasa hiperbola, jadi melebih-lebihkan sesuatu gitu loh, gitu ya. Dalam peribahasa bahasa Indonesia ada orang kalau menangisnya nggak berhenti-berhenti, itu bisa dipakai istilah begini hiperbolanya, air matanya menganak sungai, padahal orang mungkin dadi kali kan saudara, ya wis ki omong luh tok netes ngalir mili bantale teles gitu kan saudara ya. Cuman itu, tapi ada peribahasa, ada istilah hiperbola dalam bahasa Indonesia kalau nangisnya kayak begitu, seperti itu. Nah, setahu saya ketika saya belajar, ketika saya ke sekolah, Alkitab tidak pernah ditulis dalam gaya bahasa hiperbola, itu enggak ada. Jadi apa yang ditulis, ya itulah yang terjadi, bukan dilebih-lebihkan gitu maksud saya. Jadi kalau kemudian ayatnya berkata mereka bersorak hingga bumi bergetar,
Itu saya percaya memang kondisinya begitu. Hanya saja mungkin dampaknya tidak seperti Cianjur lah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu Saudara. Karena zaman dulu memang mereka tinggal di kemah, bukan di rumah, gitu ya, bukan. Tapi maksud saya adalah memang benar-benar bumi bergetar. Kalau Bapak Ibu Saudara lanjutkan bacanya, nanti kita juga akan baca, itu bahwa orang Filistin itu sampai dengar loh. Padahal kan nggak jarak cuman 1-2 kilo berhadapan peperangan itu Bapak Ibu Saudara. Bisa antar bukit dengan bukit. Tapi waktu tabut perjanjian itu datang ke perkemahan di mana mereka berkumpul untuk berperang, mereka bersorak sampai bumi bergetar. Orang Filistin saja sampai dengeran dan ketakutan terjadi, nanti kita baca ayatnya. Tapi maksud saya adalah betul-betul itu situasi kondisi di mana wow begitu loh. Mereka, saya membayangkannya mereka benar-benar mengerahkan suara mereka. Jadi kalau istilahnya gitu kan, istilahnya orang bersorak itu enggak haleluya, haleluya, enggak gitu. Haleluya! Semua orang Israel yang berkumpul bisa berteriak kayak begitu. Resonansi suara yang mereka keluarkan itu membuat gitu loh saudara. Dan itu berarti kan mengerikan kan. Mengerikan dalam pengertian sesuatu yang dahsyat itu mengalir dalam hidup mereka waktu mereka ngelihat tabut perjanjian datang. Nah, ini jadi pelajaran buat kita. Bagaimana kesungguhan kita. Kan ada ayat berkata, carilah Tuhan atau kasihilah Tuhan, sembahlah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, oke. Tapi segenap kekuatan kadang-kadang masih belum. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan yang terbaik. Keplok ramuni loh saudara, lagi tepuk tangan apa tepuk nyamuk gitu kan saudara. Coba renungkan baik-baik. Maaf ya kalau saudara mungkin jadi kayak tersinggung, ya maaf, ya coba renungkan saja. Ngono kuwi keplok po ngeploki sopo gitu kan saudara. Saudara tahulah tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan tuh yang gimana, kan paham. Berikan sorak-sorai buat Tuhan, haleluya, gitu kan? Bukan haleluya, haleluya. Ayo Bapak Ibu Saudara berikan sorak-sorai buat Tuhan, haleluya. Ini kan, apakah ini bersorak? Ayo tak, renungkan sajalah. Loh Mas kan bukan yang kayak begitu juga. Terserahlah gitu ya. Tapi saya mau Bapak Ibu Saudara lihat bagaimana kekuatan suara mereka itu bisa menggetarkan bumi. Karena apa? Mereka tahu Tuhan hadir. Ya ini di satu sisi ya kita belajar begitu. Di satu sisi mereka tahu tabut perjanjian sedang datang ke tengah-tengah perkemahan mereka dan mereka bersorak bahwa menyambut kehadiran Tuhan. Tadi WL nyinggung soal Natal. Bulan ini sudah masuk bulan Natal. Waktu Tuhan kita memperingati kehadiran Tuhan, semangat kita bagaimana nih? Ya memang tidak hanya Natal saja sih semangat kita gitu ya. Kita tahu Tuhan ada di dalam. Lalu kegairahan kita, semangat kita kalau Tuhan tahu kita tahu Tuhan hadir kayak apa dong? Kasih Yesus telah menyelamatkanku. Oh drama ngantek gubrak ono barang. Kuasa Yesus telah membebaskanku. Mangap ora lo saudara, maaf lo ya. Bener ndak ini sebuah sukacita yang besar menyambut Tuhan yang hadir. Sementara nih kalau ada keluarga yang jauh tinggal di sana sudah 3 tahun ndak ketemu karena pandemi, nongol, wah, bener ndak? Tapi kalau buat Tuhan nggak bisa, wah, nggak bisa, wah. Ayo, mungkin ini keras buat kita, tapi belajar yuk saudara. Bukankah dia yang lebih besar dari segala-galanya, katakan amin. Bukankah dia yang ngasih kita makan gitu loh saudara. Mestinya kita, wah Tuhan hadir nih, haleluya. Ketemu saudara yang 3 tahun aja, wah bisa peluk dia, bisa nangis ketemu dia karena saking rindunya.
bukankah kita mestinya juga mengalami hal yang sama, merindukan Tuhan? Bukankah selalu ada istilah dalam kekristenan, haus dan lapar akan Dia? Kalau kita haus dan lapar, wih, ketemu Tuhan, peluk Tuhan, nangis, volume suaranya juga wah, gitu kan saudara. Coba renungkan baik-baik. Sudahkah kita menyambut Tuhan dengan sukacita yang besar? Itu satu sisi yang lain. Tapi perhatikan tadi, jadi jangan sampai Tuhan berubah jadi berhala, sehingga kekristenan juga akhirnya menjadi euforia saja, cuma sekedar gebiar, tanpa makna, tanpa isi. Tapi di sisi lain kita juga harus mengerti, ini Tuhan yang hadir nih. Bagaimana sikap kita? Ini dalam bulan Natal, anggap saja kalau ini kita memperingati kehadiran Tuhan, kelahiran Tuhan, sikap kita bagaimana? Tapi juga jangan berhenti pada sikap lahiriahnya, isinya harus dapat. Tidak ngoyak bumi bergetarnya, tapi benar-benar menjadikan Tuhan sebagai pribadi Allah dalam hidup kita sebagai umatnya, bukan sekedar jadi berhala dalam hidup kita. Sehingga kalau Natal, wah, selesai Natal, wow, gitu loh saudara. Paham maksud saya? Waktu Natal aja semuanya mungkin semangat, selesai Natal, tahun baru melempem lagi. Di tempat kami itu ada tetangga, karena ada tukang sayur langganan beberapa yang lewat. Tapi tidak semuanya kalau di hari Lebaran itu memberikan apa sih namanya, semacam ya, naik Lebaran ada bakul yang ngedum-dum panci, ngedum wajan gitu loh saudara. Nah, ada salah satu tetangga yang punya kebiasaan, kalau hampir mendekati Lebaran, nah dia akan langganan kepada tukang sayur yang ngasih panci itu tadi. Tapi kalau di luar tidak mendekati hari Lebaran, dia akan beli ke tukang sayur yang lain. Saudara ngerti maksudnya gimana kan? Ya tujuannya supaya engkau nek bodoh aku ben entuk panci kan gitu saudara. Orang Kristen juga sama, ada yang kayak gitu. Coba kasih tahu kanan kiri, katakan begini, neng kamu nggak gitu kok. Amin. Tenanan. Tapi ada kan? Kalau udah mulai mendekati Natal aja kelihatan ke gereja rajin gitu kan saudara. Begitu Natal sudah selesai, di WA, yo bales jane, nggih. Ning yo batang hidungnya ndak kelihatan. Bapak Ibu Saudara, kita harus sambut Yesus dengan sukacita. Katakan amin. Tapi juga tidak sekedar euforianya saja gitu maksud saya. Cuma gemblegarnya, kemeriahnya doang yang kita sedang upayakan, tidak, tapi benar-benar menyambut Dia setiap waktu secara sukacita penuh dalam hidup kita. Katakan amin. Karena tadi saya katakan, kalau Tuhan tetap hanya sekedar berubah jadi berhala, euforia saja itu pada akhirnya tidak ada makna yang bisa dia dapat. Mari kita lanjut ayat 6 sampai 10. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu? Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin, sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Dan mereka berkata, celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Wah, ngeri kan saudara? Sorak-sorainya sampai bumi bergetar itu belum pernah terjadi. Celakalah kita, kata orang Filistin, siapakah yang akan menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Lalu orang Filistin berkata, kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu, seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah. Lalu berperanglah orang Filistin, sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Loh, tabutnya sudah datang loh. Tabutnya sudah datang loh. Sudah diambil dari Silo loh.
Bahkan pada saat tabut itu datang ke tengah-tengah mereka, wah, mereka bersorak luar biasa hingga bumi bergetar. Tapi setelah tabut itu datang pun ternyata kekalahan yang berikut ini lebih besar, kata firman. Tuh, tabut perjanjian lalu ngapain? Tuhan terus nggak ada di situ? Oh tidak. Jelas firman Tuhan ngomong Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Tapi mereka tetap kalah. Konteks ayat ini beda dengan yang kita pelajari beberapa waktu yang lalu nih ya. Tapi perhatikan baik-baik. Waktu Tuhan hanya berubah jadi berhala dalam diri seseorang, semuanya itu jadi sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Serius. Mau dia berteriak sampai bumi bergetar pun pada akhirnya sia-sia. Kenapa? Tuhan sekedar jadi berhala, bukan lagi benar-benar sebagai pribadi yang menolongnya, yang menemaninya, yang menyelamatkannya, yang memberkatinya. Bukan. Dia hanya dipanggil saat aku ada masalah, aku ada sesuatu. Dia hanya dipanggil saat itu. Maka semuanya jadi sia-sia. Jangan sampai Tuhan berubah jadi berhala. Ketika itu terjadi kesia-siaan, maka Bapak Ibu Saudara, hari ini kita semua yang masih mengaku anak Yesus, masih mengaku anaknya Tuhan, masih mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, ayo jadikan dia sebagai pribadi Tuhan. Dalam bahasa yang lain, dia menjadi pribadi sebagai Tuan dalam hidup kita. Yang artinya apa? Kita layani dia, kondisi keadaan apapun kita panggil dia, datang padanya, bersekutu dengannya. Jangan pernah tinggalin dia. Jangan hanya datang padanya kalau longgar. Jangan hanya datang padanya hanya karena mengisi waktu luang. Jangan hanya datang padanya karena kita sedang tidak ada kerjaan. Jangan. Justru dalam kesibukan apapun kita harus bisa luangkan waktu datang padanya. Ingat baik-baik, waktu Tuhan berubah jadi berhala, itu adalah kesia-siaan. Kemuliaan Tuhan hilang. Akibat kemuliaan Tuhan hilang tadi sudah saya sampaikan di depan, mengerikan. Ada kekristenan yang pada akhirnya juga akan menjadi sia-sia kalau kekristenannya tidak sungguh-sungguh di dalam dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mendorong setiap kita, yuk jangan rajin hanya karena mau Natal saja. Kasih tahu kanan kiri, katakan begini, sregep sak lawase. Sregep sak lawase. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayo belajar mengutamakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Serius. Maafkan. Kalau beberapa waktu yang lalu kita masih sering beralasan untuk tidak datang kepada Tuhan. Mari kita mulai belajar. Enggak ada lagi alasan buat aku. Aku harus selalu datang. Bapak Ibu Saudara yang kemarin datangnya minggu pagi, ada kesaksian kan dari pengkhotbah yang tamu yang datang kepada kita. Di tengah-tengah dia sakit tipes, Tuhan suruh berangkat untuk jadi ngemsi di acara pasar murah. Kalau sebagian orang Kristen akan ngomong begini, toh acaranya pasar murah, bukan kebaktian. Itu mungkin dianggap sebagai sebuah bukan pelayanan. Maka sebagian orang akan berkata, Pak izin ya Pak, aku lagi sakit nih, aku tidak bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabku. Tapi kesaksian kemarin saya benar-benar juga ditempelak Bapak Ibu Saudara. Saya ditegur Tuhan juga. Acaranya mungkin bukan acara rohani, tapi bagi yang mengadakannya memang itu acara rohani, sehingga itu adalah pelayanan. Sekalipun itu cuma pasar murah, karena pasar murah memang disiapkan untuk memberkati banyak orang, bukan sekedar acaranya yang pasar murah. Bagi tim Joseph Ministry, kalau ngadain pasar murah Bapak Ibu Saudara, puasa mereka. Yang didoain apa? Ya barang-barang yang mau dijual juga. Didoain supaya kalau nanti ada orang beli paket itu,
Ya siapa tahu kemudian Roh Kudus menjamah hati mereka karena membeli paket itu. Jadi buat mereka itu pelayanan. Bahkan ini peperangan rohani. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin pernah mendengar kesaksian mereka, salah satu mau ngadain pasar murah, mereka disuruh Tuhan doa peperangan. Doa peperangannya nggak lazim menurut saya. Karena mereka harus tiarap mengelilingi lapangan yang akan dipakai untuk pasar murah. Benar-benar mengelilingi dengan cara tiarap, Bapak Ibu Saudara. Ayo awake dhewe kon tiarap. Boro-boro tiarap. Lungguh rong jam wis ora betah usek wae kok. Pemeneh tiarap ngubungi lapangan gitu kan Bapak Ibu Saudara. Ya memang tidak lazim, tapi buat mereka katanya mereka disuruh Tuhan, ya sudahlah itu kan apa mereka gitu ya dengan Tuhan. Tapi itulah yang mereka lakukan gitu loh. Bahkan tidak dilakukannya tidak dilakukan mereka di saat-saat yang santai begitu, tidak. Di tengah malam mereka harus dibangunkan Tuhan untuk melakukan itu. Ya dipikir ada orang-orang gila, ya biarin mereka melakukannya buat Tuhan. Maksud saya juga cuma belajar dari itu bahwa ayo saudara, buat Tuhan segala-galanya, katakan amin. Buat Tuhan segala-galanya. Kekristenan kita itu juga jangan sekedar euforia yang wah Natal nih semangat gitu kan. Tapi setelah Natal lebih semangat lagi, katakan amin. Lebih semangat lagi. Kalau Israel mungkin pada saat Natal ini, saya bahasakan dengan bahasa kondisi kita gitu kan. Pada saat mau Natal, wah soraknya sampai membuat bumi gemetar. Setelah tahun baru, soraknya membuat bumi dan planet-planet gemetar. Nah kira-kira gitu. Waktu Natal nih kita semangat nih, ayo sukacita, puji Tuhan. Tapi setelah Natal lebih sukacita lagi, lebih semangat lagi, katakan amin. Itu kekristenan kita Bapak Ibu Saudara. Harus lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Nek dulu harus dioyak-oyak, sekarang ndak usah dioyak-oyak, malah menawarkan diri. Apa yang saya bisa kerjakan untuk gereja? Apa yang bisa saya kerjakan buat Tuhan? Bapak Ibu Saudara, ayo kita harus lebih lagi memberi yang terbaik buat Tuhan. Dasarnya selalu begini. Kalau Tuhan sudah berubah jadi berhala, orang tidak akan mungkin bisa sungguh-sungguh dengan Tuhannya. Karena buat dia dia akan datang hanya kalau dia perlu. Selesai. Maka saat dia tidak perlu, dia merasa tidak perlu, dia nggak akan datang kepada Tuhan. Maka orang nggak akan mungkin sungguh-sungguh. Makanya tadi saya katakan, ketika kemalasan mulai muncul dalam diri seseorang, itu tanda-tanda kematian, tanda-tanda kebinasaan, tanda-tanda kemuliaan Tuhan hilang dari hidupnya. Karena Tuhan sudah berubah jadi berhala. Kalau dia nganggap Tuhan itu segala-galanya, sakit tipes pun berangkat, gitu kan saudara. Mengerjakan bagian yang harus dikerjakan. Tapi kan kemarin kuncinya jelas, tanya Tuhan, Tuhan aku harus tetap berangkat atau saya boleh istirahat Tuhan? Tuhan ngomongnya menurut kesaksiannya, Tuhan ngomongnya kamu harus tetap berangkat. Ya udah berangkat. Direwangi apapun berangkat. Direwangi apapun berangkat. Apapun yang terjadi berangkat. Mulai belajar begitu Bapak Ibu Saudara. Karena tidak banyak gereja yang mau melakukannya. Nah kalau semua gereja nggak mau melakukannya, terus siapa yang melakukan? Ya bagi gereja yang mau saja. Ayo saya ajak saudara, ayo lakukan buat Tuhan. Kota ini masih butuh saudara dan saya, katakan amin. Bangsa ini masih butuh saudara dan saya, katakan amin. Kalau semua gereja hanya suka tinggal di gereja, di gedung gereja, kebaktian cuma suka di gereja doang, gak mau keluar cari jiwa, selamatkan jiwa, siapa yang mau melakukannya buat Tuhan? Ya siapa saja dari Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman hari ini, yang mau, ayo sama-sama saya ajak, selamatkan kota ini, selamatkan bangsa ini. Amin. Tuhan jangan jadi sekedar pemuas kebutuhan kita saja, jangan. Justru kita bisa puaskan hati Tuhan. Bukan sebaliknya, Tuhan pemuas kebutuhan kita. Jangan. Tapi puaskan hati Tuhan. Itu yang paling penting.
Karena firman yang ngomong, kalau kau cari kerajaan dan kebenarannya, sekaliannya ditambahkan. Berarti kalau kita sudah bisa nyenengin dia, pasti ya apa yang kita perlukan Tuhan kasih. Katakan amin. Nggak perlu diminta-minta, uang itu ditambahin gitu loh saudara. Loh, kita tinggal dalam dunia ini butuh apa sih? Pada umumnya orang juga butuhnya cuma sandang, pangan, pakaian gitu kan. Podo ya, sandang, pangan, papan, sandang, pangan, papan, itu pada umumnya ya udah itu. Jadi yang sandang, pangan, papan yang dibutuhin manusia itu, kata firman tuh juga cuma tinggal ditambahin. Nggak perlu dicari, nggak perlu dikejar. Yang dikejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Nyenengin hati Tuhan, Tuhan nyenengin kebutuhan kita. Katakan amin. Selesai. Jadi orang tidak perlu begini begitu sampai harus jungkir balik untuk itu semua. Kalau percaya firman Tuhan, Tuhan jadi raja dalam hidup kita, Tuhan jadi segala-galanya dalam hidup kita. Yang kita perlukan di bumi ini selesai, karena semuanya sudah Tuhan atur dan sediakan buat kita. Persoalannya kadang-kadang yaitu tadi, Tuhan cuma jadi berhala doang, nggak benar-benar yang mimpin hidup kita, nggak benar-benar yang menguasai hidup kita, yang nggak benar-benar berdaulat atas hidup kita. Makanya kita berat hidup dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara, ayo sama-sama kita kejar Tuhan. Ini dalam istilah ya, bukan berarti kita kejar Tuhan tuh Tuhan tuh lari kemana-mana terus dikejar, bukan. Ini hanya dalam istilah. Kejar Tuhan itu artinya ada upaya yang kuat untuk kita selalu pengen ketemu Tuhan, gitu loh. Selalu kepengen ketemu Tuhan, kepengen ketemu Tuhan, kepengen ketemu Tuhan. Selalu ada niat yang kuat untuk itu. Bapak Ibu Saudara, di bulan Natal ini kita memperingati kelahiran Tuhan ini. Ayo, kekristenan kita jangan sekedar euforia tadi, tapi benar-benar dimaknai secara mendalam. Tuhan, jadilah engkau Tuan dalam hidupku. Jadilah engkau Raja dalam hidupku, yang memerintah atas hidupku, yang menguasai hidupku seluruhnya. Aku mau tunduk dan taat kepada engkau. Apapun kondisi dan keadaannya, aku mau belajar hidup taat sama Tuhan. Yang mau dan sepakat katakan amin. Kita datang pada Tuhan. Haleluya. Persiapkan hati kita untuk terima perjamuan kudus. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu. Para pelayan saya persilakan maju. Di kebenaran-Mu. Bapak Ibu Saudara sambil berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami persiapkan diri kami untuk terima perjamuan kudus sebagai iman
sebagai keyakinan kami. Kami akan menerima tubuh dan darah Kristus. Olehnya persiapkan kami supaya kami boleh melihat pengorbanan-Mu yang besar bagi hidup kami, sehingga kami pun melakukan hal yang sama seperti yang pernah Engkau lakukan untuk kami, agar Engkau disenangkan. Hari ini kami sepakat, kami mau jadikan Engkau lagi sebagai Tuhan, sebagai Raja dalam hidup kami, yang berdaulat, yang menguasai, yang ambil alih seluruh hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah perjamuan kudus pada malam hari ini menjadikan kami semakin sadar bahwa Tuhan segala-galanya bagi kami. Oleh sebab itu ya Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus, setiap arah, cara pandang yang keliru, yang pernah terbelokkan, hari ini kami mau kembali lurus kepada Tuhan, lurus pada firman Tuhan. Olehnya berkati, urapi perjamuan kudus malam hari ini, urapi para pelayan perjamuan, supaya pelayanan mereka menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami layani perjamuan kudus malam hari ini. Haleluya.